Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Melanjutkan bedah buku kita, Kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Yazair rahimahullah. Dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikan lengkap bab tentang masalah hukum jenazah. Sampai terakhir kita sudah membahas 15 poin. Apa yang harus dilakukan setelah mayit meninggal dunia. Terakhir poin ke-14 dan 15 adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang ziarah kubur. Dan juga hukum ziarah kubur bagi kaum wanita. Dan pada malam ini insya Allah kita akan masuk ke pasal ke-10. Bab baru tentang masalah zakat. Yang pertama dibahas oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam masalah zakat adalah hukum zakat. Kemudian akan dibahas tentang hikmah zakat itu sendiri. Dan puncaknya membahas tentang masalah hukum orang yang menolak membayar zakat. Dan akan ada perincian tentang orang-orang yang menerima zakat. Dan beberapa hukum yang berhubungan dengan masalah zakat itu sendiri. Poin A-nya masalah hukum zakat. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan ini, saya pernah jelaskan dan saya ulangi kembali. Kalau rukun Islam ada 5, semuanya wajib. Tapi dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib tidak ada toleransi di situ. Yaitu 2 kalimat syahadat dan sholat. Kemudian ada yang wajib tapi masih boleh diganti di hari yang lain. Yaitu masalah puasa Ramadan. Kalau punya uzur boleh diganti di hari yang lain. Dan yang ketiga ini dari saksi bahasan kita. Wajib tapi bagi yang mampu. Zakat dan haji. Tetapi di sini kita tidak boleh. Jazakallah khair. Kita nggak boleh terkurung dengan istilah atau kalimat bagi yang mampu. Atau disalahgunakan pemahaman ini. Karena ada orang mengatakan, saya kan selama ini tidak mampu untuk zakat karena saya miskin. Saya selama ini selalu saja menjadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Maka dia tidak pernah berpikir dan menerima sebuah tanda kutip tantangan untuk merubah keadaannya dari mustahik menjadi muzaki. Padahal sebenarnya kata sebagian ulama ini tanda kutip tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu, artinya bagi orang yang mau membuat dirinya mampu. Salah satu maknanya itu. Sehingga minimal sekali seseorang niat supaya sebelum meninggal dunia sempat mengeluarkan zakat. Sehingga dia selama hidupnya dia selain mustahik penerima zakat, dia selalu targetkan kapan nih? Tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sebelum meninggal dia sempat mengeluarkan zakat. Begitu juga dengan haji. Kalau orang hanya melihat jemaah haji berangkat, oh itu kan orang mampu. Saya tidak mampu, nggak usah pikirin haji. Rugi. Karena sebenarnya tanda kutip ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu menjadi orang-orang yang mampu itu? Minimal dengan niat. Kalau orang pergi haji dia niat, ya orang pergi haji lalu kita lihat dan kita niat ingin haji bersama dia, kalau Allah berikan kemudahan kita akan dapat pahalanya. Minimal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah." Siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan, maka akan dicatatkan baginya satu pahala lengkap walaupun dia belum mengerjakannya. Gitu kan? Yang belum menikah, niat menikah. Jadi kalau antum meninggal belum menikah, dapat pahala. Jihad, maka niat jihad walaupun jihad tidak ada. Maka dengan niat dapat. Sama dengan poligami, niat poligami. Diniatkan walaupun belum dilaksanakan. Jadi kalau antum meninggal dapat pahala poligami. Walaupun cuma niat minimal. Karena ada laki-laki subhanallah biar didorong tidak melangkah. Ada laki-laki biar dirantai melangkah. Tapi niat perlu. Maka kalau kita kembali kepada zakat dan haji, ini tanda kutip sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hambanya. Mau enggak kamu menjadi orang yang mampu itu dalam mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan sekali lagi terkurung di konsep bagi yang mampu, artinya selama saya tidak mampu nggak usah deh. Bahkan tidak pernah niat sama sekali. Hukum zakat sendiri kata beliau,
Syekh Abu Bakar rahimahullah, zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dengan syarat-syarat tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat dalam kitabnya dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah 103 ini memerintahkan Nabi SAW untuk mengambil dari orang-orang beriman harta mereka untuk mensucikan mereka. Karena pernah saya jelaskan ya, ada beda fungsi antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat untuk pensucian harta. Jadi selama setahun pendapatan antum tidak tahu pendapatan itu halal atau haram semuanya. Kita nggak tahu, misalnya kita terima gaji dari perusahaan, kita nggak tahu perusahaan ini semuanya murni benar atau ada manipulasi data nih. Atau ada orang, kita buka rumah restoran, buka hotel, kita nggak tahu orang ini yang datang, nggak mungkin kita tanya satu-satu kan, uangmu halal nggak? Dia akan makan, kita nggak tahu. Hukumnya hukum zahir. Maka zakat mensucikan harta itu. Kalau kita akumulasikan sebenarnya 2,5% dalam 1 tahun itu sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan kita yang kemungkinan besar lebih besar secara persentase yang dari sisi haramnya. Sekarang kalau kayak saya buka restoran, dalam 1 hari sekian puluh orang makan misalnya. Mungkin dari sekian puluh orang itu ada orang menggunakan dana riba. Mungkin diambil uang harta ahli warisnya. Kita nggak tahu, anggaplah dari 50 orang yang makan, 10% aja, 5 orang yang hartanya tidak benar. Berarti sudah ada 5% per hari, ya, uang yang tidak haram, tidak halal masuk, kan gitu. Tapi kan kita tidak tahu, kalau diakumulasi 11 bulan, berapa persentasenya? Itu bisa di atas 300-400% sebenarnya dari pendapatan. Tapi Allah menyuruh kita 2,5%, disucikanlah pendapatan 11 bulan itu. Nah, ini sangat ringan, gitu kan? Sangat ringan, karena syaratnya nanti akan kita jelaskan, ada haul dan nisab. Kemudian sedekah fungsinya untuk menambah harta. Jadi beda fungsi, ya. Sedekah untuk memperbanyak harta. Jadi siapa yang mau investasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, maka dia rutin bersedekah. Dan ini tidak ada persentasenya, nggak ada 2,5%, mau 50%, mau 100%, terserah. Mau tiap hari, mau setiap pekan, mau setiap tahun. Kalau zakat kan setahun sekali, persentasenya 2,5%. Ini enggak, sedekah makin banyak maka makin melimpah harta. Jadi beda fungsi, makanya dua-duanya harus diamalkan oleh setiap muslim. Ya. Ada sebagian orang-orang kaya kita di Indonesia ini terjadi, mereka punya zakat besar, sampai 1 miliar, ratusan juta. Lalu uang itu diambil, dipegang, dicicil setiap tahun. Dalam setahun dicicil. Bulan ini keluar dulu 50 juta, bulan depan 50 juta, sampai nanti tahun depan selesai. Nah gara-gara ini mereka nggak sedekah lagi. Pikirannya sudah cukup dengan zakat itu. Padahal zakat fungsinya untuk mensucikan harta saja. Berarti untuk menaikkan grafik daripada keuntungan, itu dia belum dapatkan. Dengan sedekah tadi. Dan dia tidak akan mendapatkan doa malaikat yang mendoakan masalah sedekah. Yang kata Nabi SAW, setiap hari ada malaikat 2 orang turun. Yang satu mengatakan, ya Allah luaskanlah rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, binasakanlah orang yang pelit atau bakhil. Jadi ini beda fungsi. Inilah makna surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Jadi kalau dari pendapatanmu ada uang haram, bersih dengan 2,5% itu. Kalau ada yang sudah terlanjur kau makan, jiwamu juga akan bersih dengan 2,5% itu. Kayak tidak tahu, mungkin kita terima makanan dari uang haram. Masuk ke tubuh kita, zakat membersihkan juga itu. Dalil yang kedua, firman Allah SWT juga surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ini menandakan ada zakat dari harta dan ada zakat dari
tumbuh-tumbuhan. Nanti akan kita jelaskan jenis apa saja tumbuh-tumbuhan yang ada zakatnya. Kemudian yang ketiga dalilnya Al-Muzammil ayat 20, dalil tentang adanya zakat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan juga tunaikan zakat. Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa Ramadan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 8, Imam Muslim nomor 16. Juga sabda Nabi SAW. Di sini kita lihat di hadis yang sebelumnya tadi yang saya bacakan itu tidak terpisah antara solat sama zakat. Dan ini yang menyebabkan kenapa Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, saya akan memerangi semua orang yang memisahkan antara solat sama zakat. Karena selalu firman Allah itu wa aqimus sholat wa atuz zakah, aqimus sholat atuz zakah. Jadi selalu berhubungan dengan solat. Berarti orang yang menolak zakat sama dengan orang yang menolak solat. Dan hukumnya bisa kufur. Juga sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan sebab hak Islam, dan penghisaban atas mereka diserahkan kepada Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 25 dan Imam Muslim nomor 22. Jadi artinya Nabi SAW memerintahkan kita terus mendakwakan, bahkan sampai memerangi orang-orang, sampai melaksanakan minimal 3 rukun Islam ini. Syahadat, salat, dan zakat. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal juga radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah azza wa jalla qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Serulah mereka agar bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah atau melainkan Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jadi ini perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutus menjadi dai ke Yaman. Ya, di Yaman umumnya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dakwahi dulu mereka dengan syahadat. Jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang maha suci dan maha mulia telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga. Dan takutlah pada doa orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1395 dan Imam Muslim nomor 19. Hadis ini tentu bahasanya panjang ya, tetapi yang kita ingin titik beratkan adalah bagaimana tahap mendakwahi ahli kitab. Yang paling pertama adalah syahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, kemudian kita perkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kepadanya juga dikenalkan Nabi Muhammad SAW, maka kita pindah ke masalah salat. Jangan tergesa-gesa. Setelah dia faham solat, gerakannya, bacaannya, hatinya tergerak untuk mengerjakan, baru sampaikan masalah zakat. Setelah dia amalkan, dia faham, baru sampaikan kepada dia masalah haji, baru kemudian Ramadan.
atau puasa Ramadan. Tentu di sini dalam hadis ini tidak disebutkan haji dan puasa Ramadan, tetapi ada riwayat lain yang menjelaskan masalah itu ya. Sini sampai zakat saja. Dan Nabi SAW ingatkan kepada Muadz radhiyallahu anhu, jangan sampai kau menyentuh harta mereka walaupun mereka ahli kitab, orang non muslim, bukan berarti kau boleh ambil hartanya. Kalau mereka berikan silahkan ya. Tapi kalau kamu ambil nggak boleh. Hati-hati karena dakwah orang yang teraniaya walaupun orang kafir, tidak ada hijab antara dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mengatakan ini satu-satunya doa ahli kitab yang diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu doa orang yang terdolimi. Poin B-nya, hikmah zakat. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus. Karena kalau kita sering memberi, maka secara otomatis sifat kikir hilang. Ya, dan sifat kikir sudah sering kita bilang, bakhil, pelit, ini semua apapun bahasanya, semua ini buruk bagi kejiwaan. Karena akhirnya orang tidak menginfakkan untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan, dan yang terampas haknya. Yang ketiga, menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan juga kebahagiaannya. Artinya dengan zakat yang dikumpul banyak, dibagi-bagikan kepada orang dan diselesaikan perkara-perkara yang sedang ada masalah dihadapi oleh banyak masyarakat, maka jadi hiduplah ya kehidupan tersebut. Jadi baiklah kehidupan yang tadinya memang punya masalah-masalah. Karena uang ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Perseteruan, bahkan kadang-kadang negosiasi menggunakan harta, gitu kan. Baik itu dalam negosiasi peperangan, negosiasi perbaikan suami istri, negosiasi hubungan antara partner bisnis, negosiasi antara tetangga. Kadang-kadang bukan cuma lisan, dengan menggunakan harta juga. Yang keempat, membatasi penumpukan kekayaan hanya pada orang kaya, orang-orang kaya saja, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Itu sudah ma'ruf, tentunya sudah kita tahu sama-sama. Masalah hikmah ini cuma pengulangan saja. Poin C-nya, hukum orang yang menolak membayar zakat. Orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Nggak ada zakat. Sama dengan orang bilang tidak ada sholat. Ini yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau, kata para ulama, telah mengokohkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dengan dua kejadian besar. Kejadian pada saat memastikan kepada Quraisy kejadian Isra Mi'raj benar terjadi. Kemudian yang kedua pada saat beliau memerangi penolak zakat. Karena spontan waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Badui, Arab-Arab Badui yang baru masuk Islam, belum belajar, mereka anggap zakat itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Udah sekarang Nabi sudah meninggal, gak ada zakat lagi. Mau dihapus dari syariat. Jadi rukun Islam tinggal 4 nantinya. Maka Abu Bakar pun pada saat itu memerangi mereka. Kata beliau di sini, kalau orang yang menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Sedangkan orang yang menolak membayarnya karena kikir, tapi ia mengakui kewajibannya, sungguhnya ia telah berdosa. Maksudnya dosa besar. Dan zakat harus diambil darinya secara paksa dengan memberikan teguran kepadanya. Maksudnya pemerintah ya, bukan antum. Ini tetangga saya Pak Haji orang kaya ini belum zakat, ambil aja. Nah, bukan begitu ya. Tapi pemerintah. Jika ia membangkang tidak mau membayar zakat, perangilah ia sampai tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat sesuai dengan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Ya, artinya ini wajib ditekankan. Sabda Rasulullah SAW juga yang menyatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan sebab hak Islam. Maksudnya kalau dia bunuh ya dibunuh.
Dan penghisaban atas mereka diserahkan kepada Allah. Kalau mereka bohong, maka Allah yang adili. Hadis ini muttafaqun alaih. Sejalan dengan itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, ia berkata, "Wallahi, law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum 'alaiha." Demi Allah, seandainya mereka menolakku untuk membayar seekor anak kambing yang dulu biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan aku perangi karenanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1400. Para sahabat lain mendukung sikap Abu Bakar tersebut dan ini merupakan kesepakatan atau ijma' mereka. Artinya kalau orang menolak membayar zakat, maka pemerintah muslim setempat wajib memeranginya. Karena contoh dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau perangi sampai mereka mau kembali menunaikan zakat yang tidak dihukum, diperangi, bahkan banyak yang meninggal dunia, ya, di antara mereka karena tadinya masuk dalam pasukan penolak zakat ini. Kita masuk sekarang materi kedua, jenis harta yang wajib. Setelah kita tahu hukumnya wajib di sini, keluarkan zakat bagi yang mampu, maka sekarang kita masuk ke materi kedua, jenis harta yang wajib dan tidak wajib dizakati. Mana yang harus kita keluarkan, mana yang tidak kita keluarkan. Poin A-nya harta yang wajib dizakati. Ya. Yang pertama sekali dibahas di poin A ini adalah 2 logam mulia, emas dan perak. 2 logam mulia yang dimaksud adalah dimaksudkan di sini adalah emas dan perak. Termasuk yang wajib dizakati adalah barang-barang dagangan yang bisa dinilai dengan ukuran keduanya. Barang-barang tambang dan harta terpendam, dalam kurung biasa disebut harta karun, yang sejenis dengan keduanya, serta uang yang senilai dengan keduanya. Jadi uang kertas, uang logam, selama memang dia bisa dipakai untuk transaksi emas dan perak, berarti senilai dengan itu. Kewajiban zakat atas barang-barang tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Juga berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah, ada situ tulisannya di footnote 1029, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. 1 dirham kurang lebih ukurannya sama dengan 2,975 gram perak. Jadi 5 uqiyah nisab perak adalah 595 gram perak. Ya. Jadi kata Nabi SAW, harta yang tidak mencapai 5 uqiyah maksudnya ukuran 565 gram perak. Jadi kalau antum punya uang simpanan tidak mencapai ini dalam 1 tahun, maka tidak ada zakat. Atau senilai dengan 85 gram emas. Ya. 595 gram perak atau 85 gram emas. Maka tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Jadi kalau misalnya ada orang jadikan Ramadan, kayak nanti kita bulan Mei insyaAllah Ramadan ini, semoga Allah SWT mudahkan kita mencapainya dan beribadah. Maka bulan Ramadan ini kalau ada orang niatkan, seperti teman-teman hadir sini belum niatkan haulnya, maka dia niatkan haul. Ramadan tahun lalu ini adalah Ramadan ini berarti haulnya dia 1 tahun. Di situ dia tutup buku dia, ya, yang dia lihat investasi, tabungannya, ya, dikumpulin semua. Kemudian dia lihat kalau nilainya sama dengan 595 gram perak atau 85 gram emas, maka dia wajib keluarkan 2,5%. Ya. Kemudian selanjutnya sabda Nabi SAW, al-ajma'u jarhuha jubar, wal bi'ru jubar, wal ma'dinu wal ma'din jubar, wa fir rikazil khums. Hewan ternak yang terlepas kemudian merusak, tidaklah ada denda atas pemiliknya. Dan pada sumur tidak ada kewajiban atas siapapun. Ada di situ footnote nomor 1031. Yang dimaksud dengan sumur, baik sumur tua atau milik seseorang. Kemudian ada orang atau binatang terjatuh atau mengupah orang untuk menggali sumur. Kemudian orang tersebut jatuh ke dalamnya. Jadi tidak ada hukuman maksudnya. Kita punya sumur,
di teras. Kemudian tiba-tiba ada orang datang, dia mau ambil air, lalu dia jemplung jatuh mati. Kita nggak kena hukumnya. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, hewan ternak yang terlepas kemudian merusak, tidaklah ada denda atas pemiliknya. Dan pada sumur tidak ada kewajiban atas siapapun kalau ada orang yang jatuh dalamnya. Dan pada barang tambang, ada puntut nomor 1032, seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan, kemudian ada orang yang terjatuh atau menyuruh orang kemudian ya, terjatuh. Tidak ada kewajiban atas siapapun. Ya. Sedangkan harta terpendam terkena zakat sebesar 1/5. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 6912. Itu hadis yang sebelumnya juga yang dikatakan harta yang tidak mencapai 5 uqiyah atau ukuran 595 gram perak. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di nomor 1447 dan Imam Muslim 979. Yang kedua setelah emas dan perak yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah 3 jenis. Unta, sapi, dan kambing. Maksudnya zakatnya dari jenis hewan itu sendiri. Jadi kalau kita ternak sapi, kita ternak unta, kita ternak kambing, zakatnya juga hewan, bukan uang. Tapi selain daripada 3 ini, dinilai harta. Misal orang punya tambak ikan, misal orang punya ternak ayam, ya, itu semua tidak dizakatkan dari ayamnya, tapi nilai. Misalnya modal kita 100 juta, ya udah masuk dalam akumulasi total harta. Tapi 3 jenis hewan ternak ini zakatnya harus dari hewan ternak itu. Jelas nggak ini? Baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkan atau keluarkan di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Maksudnya dari modal yang halal. Dan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang hijrah, waihak inna sya'naha syadid, fahal laka min ibilin tuaddi sadaqataha? Qala na'am, qala fa'mal min wara'il bihar, fa inna Allah lam yabraka min amalika syai'a. Celakalah kau ini. Sesungguhnya hijrah itu merupakan perkara yang besar. Apakah engkau mempunyai unta yang wajib dikeluarkan zakatnya? Orang tersebut menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah walaupun dari belakang kota. Karena sungguhnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari perbuatanmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di nomor 1452. Artinya bekerja supaya kamu bisa mengeluarkan zakat. Juga sabda Rasulullah SAW di dalam yang beliau sebutkan, walladzi la ilaha ghairu ma min rajulin takunu lahu iblun aw baqarun aw ghanam la yuaddi zakataha illa utiya yaumal qiyamati a'zama ma takunu wa asmanahu tata'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi kuruniha kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Dan demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maksudnya demi Allah, tidaklah seseorang yang memiliki unta, sapi, kambing, tapi ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan datang kepadanya pada hari kiamat hewan yang lebih besar dan lebih gemuk dari yang dimiliki di dunia, yang menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya, dan setiap kali hewan yang terakhir telah melewatinya, maka hewan yang pertama kembali lagi kepadanya menginjak dan menanduknya hingga keadilan ditegakkan di antara manusia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 1460. Jadi kalau orang punya unta atau orang punya kambing, punya sapi, nggak dizakatin sama dia, hari kiamat semua yang pernah disembeli, semua yang pernah dijual, ya, semua yang dia tinggal pada saat dia meninggal jadi warisan, semua didatangkan hari kiamat, lalu Allah buat lebih besar. Semua yang walaupun betina, biasanya betina tidak ada tanduknya atau kecil, itu punya tanduk yang tajam, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang retak. Kemudian semuanya, orang yang ditaruh semuanya menyeruduknya, ya, menanduknya, menginjak-injaknya, semua jalan, misalnya 1000 ekor jalan semua. Begitu selesai, maka yang terakhir, yang nomor 1000 kembali menjadi nomor 1, menanduk dan menginjaknya lagi sampai yang nomor 1 tadi menjadi nomor yang 1000, terulang terus begitu sampai pengadilan Allah selesai.
Allahu alam berapa lama itu. Ya. Ini hanya karena tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sungguh aku melihat, aku diperlihatkan orang yang akan menggendong ya, unta sapi dan kambing yang mengeluarkan suara di atas punggungnya. Nah, mereka tidak mengeluarkan zakat ya dalam masalah ini. Makanya harus diperhatikan. Kita belum bicara masalah nisab ya. Nanti kita akan bicara masalah nisab. Berapa sih unta itu yang kita miliki, sapi dan kambing supaya kita wajib keluarkan zakat. Nanti ada pembahasan sendiri. Ini masih baru secara umum dulu. Harta jenis harta apa saja yang wajib dizakati. Emas dan perak serta uang dan binatang ternak. Yang ketiga buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian adalah setiap barang simpanan yang dapat dimakan dari jenis gandum, kacang tanah, kacang putih atau kacang Arab. Biasa juga orang bilang humus ya. Kacang pendek, adas ya. Adas juga jenis kacang ya. Biasa dibuat campuran untuk dicocolin sama roti biasa orang-orang Arab ya. Jagung, padi dan sejenisnya. Semua biji-bijian yang kering ini yang bisa disimpan jangka panjang ada zakatnya. Adapun yang dimaksud dengan buah-buahan adalah kurma, zaitun dan kismis atau anggur kering. Kewajiban zakat atas buah-buahan dan biji-bijian tersebut adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu. Ya, hasil usaha kamu sekalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian atau kamu sekalian. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Sabda Nabi SAW ini masih baru perintah-perintahnya ya. Kita nanti akan bicara tentang kadarnya. Nanti ada bahasan sendiri tentang kadar. Kalau antum punya perkebunan, pertanian, berapa sih kadar timbangannya baru kita wajib keluarin zakatnya, ada nisabnya ya. Itu belum dibahas. Ini masih baru dalil tentang adanya perintah zakat dari buah-buahan dan biji-bijian. Juga sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Harta dalam kurung biji-bijian dan buah-buahan yang tidak mencapai 5 wasak tidak wajib dizakati. Di situ ada tulisan footnote nomor 1036, wasak itu 5 wasak adalah setara dengan 652,8 kilogram. Jadi kalau antum punya hasil panen buah-buahan mencapai 652 kilo, baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Itu pun ada caranya sendiri. Ya. Sebagaimana hadis setelahnya disebutkan di situ. Tentu hadis tadi ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1405 dan Imam Muslim 979. Lalu sabda Nabi SAW, "Fima sakatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-usyur wa fima sukiya bin nadhi nisful usyur." Tanaman yang dialiri dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri, tanda kurung, menghisap air dengan akarnya sendiri, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Sedangkan yang dialiri dengan desiran atau menggunakan binatang ternak atau alat, zakatnya adalah setengah dari 1/10 atau 5%. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1483. Jadi kalau antum beli satu tanah 1 hektar, di dalamnya ada banyak buah-buahan, gitu kan? Dan antum tidak pernah urus sama sekali, sepanjang tahun tidak diurus. Nanti musim panen, bawa tukang, bersihin, ya, kemudian ambil hasilnya. Berarti kan pohon-pohon ini hidup dengan sendirinya. Kita nggak rawat, nggak ada biaya segala macam. Itu zakatnya 10%. Kalau hasil total yang diturunkan buah itu 652 atau 653 kilo kurang lebih. Karena kan dia 652,8 kilogram. Kalau kita bulatkan 653. Ya. Kalau kita kurangin, ini yang lebih sedikit 652 kilogram. Baru dikeluarkan zakat. Nah bisa 10% kalau dia hidup sendiri pohon itu. Tapi kalau kita biayai, pakai tenaga, pakai bibit, apalah segala macam, hewan-hewan, penjaga. Ini semua berarti 5% saja. Poin B-nya, harta yang tidak wajib dizakati. Tadi itu harta yang wajib dizakati. Sekarang yang tidak wajib dizakati.
Jenis-jenis harta yang tidak wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama budak. Kalau orang punya budak, sahaya yang diperjualbelikan. Karena dia masuk dalam totalnya harta. Nah, kuda, bagal atau peranakan kuda dengan keledai. Dan keledai itu sendiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Laisa alal abdi fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Seorang hamba tidak wajib membayar zakat atas kuda dan budaknya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1463. Mengenai bagal dan keledai, bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Biasanya dipakai di kerajaan-kerajaan. Karena bentuknya lebih cantik, lebih bagus daripada kuda dan daripada keledai. Itu perkawinan. Makanya dikatakan mengenai kuda, keledai dan bagal sendiri tidak dijumpai satupun hadis yang menetapkan zakat atas keduanya. Ya. Tentu di sini ada ulama yang membatasi kalau seandainya seseorang memang beternak kuda untuk diperdagangkan, ya, maka dia masuk dalam total akumulasi harta. Misal modalnya ditaruh sama dia 2 miliar untuk kuda itu. Dia perjualbelikan untuk kuda tanding segala macam. Maka berarti dia masuk dalam total harta. Yang dilihat 2 miliarnya. Dia bukan dikeluarkan zakat dari kudanya. Ya. Yang kedua harta yang tidak mencapai nisab. Yang kedua harta yang tidak mencapai nisab. Kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Laisa fi maduna khamsati awsikin sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi awakin minal waraki sadaqah, wa laisa fi maduna khamsi dhaudin minal ibili sadaqah. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Nah, sudah kita jelaskan 5 wasak tadi ya. 5 wasak itu kurang lebih ukurannya 600, di sini dikatakan ada footnote nomor 1040, 1 wasak sama dengan 60 sa', sedangkan 1 sa' kurang lebih 2.172 gram, jadi nisabnya 5 kali 60 kali 2.172, ya kurang lebih 651,600 gram, ya 651 atau 652 gram. Tidak ada zakat atas perak yang tidak mencapai 5 uqiyah, artinya 500 ya 95 gram tadi, dan tidak ada zakat atas unta di bawah 5 ekor. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1405 ya. Tentu ini nanti kita sebutkan nisab-nisabnya. Kalau kambing itu minimal 40 ekor. Kalau antum punya 40 ekor dalam 1 tahun, maka antum wajib keluarkan 1 ekor kambing. Kelipatan 40, nanti 80 lagi, nanti 120 ya. Itu ada zakat. Nanti ada bahasan sendiri masalah itu. Kemudian kalau sapi minimal 30 ekor. Kalau unta minimal 5 ekor. Asal sudah sampai haul 1 tahun dikeluarkan zakat. Nanti jenis-jenis apa yang akan dikeluarkan akan disebutkan dalam bahasan setelah ini. Ada bahasan sendiri. Yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah SAW yang menetapkan kewajiban membayar zakat dalam hal ini. Namun demikian disunnahkan memberikan sebagian dari buah-buahan dan sayur-sayuran dimaksud kepada orang-orang miskin dan para tetangga. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu sekalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu sekalian. Yang keempat, perhiasan wanita jika tidak dimaksudkan untuk hal lain selain sebagai perhiasan saja. Ini ada footnote nomor 1042. Kata beliau di sini, tindakan yang lebih baik berkenaan dengan perhiasan wanita adalah mengeluarkan zakatnya. Karena sebagian hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang hal ini yang disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat cincin perak di tangan Aisyah. Beliau bertanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Faqalat, maka Aisyah pun menjawab radhiyallahu anha, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Aku menggunakan ini atau membuat ini untuk berhias ya, diri untukmu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, atu'addina zakatahunna, apakah kau keluarkan zakat perak-perak yang kau pakai itu? Qalat la, Aisyah menjawab dari Allah, tidak. Qala hiya hasbuki minan nar, maka cukuplah itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di jilid 1 halaman 547, Abu Daud nomor 1565.
Dari sini Syekh Abu Bakar rahimahullah mengambil kesimpulan bahwasanya kalau perhiasan wanita dari emas dan perak tetap dikeluarkan zakatnya. Ya. Karena ada yang mengatakan pendapat juga kalau perhiasan itu cincin, emas, perak, kalung ya, dari kalung, cincin, apalah gelang, semua ini kalau dipakai setiap hari tidak ada zakatnya. Ya, kalau cuma disimpan untuk investasi, ya, kapan nanti butuh uang dijual, maka baru ada zakatnya. Tapi pendapat yang paling kuat dan Syekh Abu Bakar sendiri menekankan masalah itu, lebih baik semua dizakati, termasuk yang dipakai. Karena walaupun dipakai, emas dan perak itu tetap punya nilai dan umumnya selalu naik. Ya. Di sini kata beliau, kita lanjutkan tadi ya, di poin keempat, perhiasan wanita. Jika tidak dimasukkan untuk hal lain selain sebagai perhiasan, tapi jika perhiasan tersebut juga disimpan dan hanya dijadikan sebagai perhiasan pada waktu-waktu tertentu saja, ketika diperlukan maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena mendekati makna seperti harta yang disimpan. Yang kelima, yang tidak ada zakatnya, batu permata seperti zamrud, yakut, intan, berlian, dan seluruh batu permata yang lain, kecuali jika barang-barang tersebut diperjualbelikan, maka harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nilainya seperti barang-barang dagangan yang lain. Jadi kalau hanya sekitar orang punya satu batu, tidak ada zakatnya. Tapi kalau emas tetap ada nilainya. Itu pun memang harus ada nisab ya, sekitar 85 gram emas. Yang keenam, barang-barang yang dipergunakan dan tidak diperjualbelikan seperti kuda dan sejenisnya atau rumah-rumah, pabrik-pabrik atau kendaraan-kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak ada perintah dari pembuat syariat untuk mengeluarkan zakat atas barang-barang tersebut. Ya, jadi kalau kita beli rumah walaupun mahal 5 miliar, 10 miliar tapi kita pakai, nggak ada zakatnya. Mobil kita beli mahal 1 miliar, 2 miliar tidak ada zakatnya karena kita pakai. Beda kalau disewakan berarti sudah investasi ya, atau sengaja dibeli untuk diperjualbelikan ya, dipersewakan atau diperjualbelikan, ini semua berarti ada zakatnya, masuk dalam total akumulasi harta. Sekarang kita masuk dengan poin ini dan mungkin kita tutup dengan ini ya, pertemuan kita ini. Kita akan bahas tentang masalah nisab ya, dari masing-masing zakat itu. Ya, saya coba selesaikan sampai hewan-hewan atau sampai terakhir kita bahas insya Allah itu ke masalah buah-buahan. Ya. Nah ini kurang lebih masih ada sekitar untuk menyelesaikan sekitar 5 lembar ya, akan kita bacakan. Materi ketiga, syarat-syarat mencapai nisab harta yang wajib dizakati dan ukuran zakat yang wajib dikeluarkan. Kembali lagi ke masalah 2 logam mulia, emas dan perak dan yang sejenisnya sudah kita jelaskan tadi, masuk dalamnya uang-uang kertas yang senilai, bisa beli emas dan segala macam. Yang pertama, emas. Syarat zakat emas adalah masa kepemilikannya mencapai haul, yaitu 1 tahun dan harus mencapai nisab. Nisab artinya kadar minimal. Teman-teman yang pegang buku garis bawahi itu, yaitu 1 tahun, 1 tahun di garis bawahi, kasih angka 1 kecil di atasnya. Dan harus mencapai nisab, nisabnya di garis bawahi kasih angka 2 di atasnya. Karena ini 2 syarat zakat ya. Kalau haul maknanya 1 tahun, kalau nisab maknanya kadar minimal. Dan ini kita sendiri yang tentukan itu ya. Jadi kita niatkan kapan mulai haulnya. Sedangkan nisabnya adalah untuk emas 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%. Jadi jumlah zakat dari setiap 20 dinar adalah setengah dinar. Jadi lebih dari 20 dinar maka dihitung dengan persentase tersebut 2,5%. Baik sedikit maupun banyak. Jadi orang punya 85 gram emas dengan orang punya 2000 gram tetap sama. 2,5% dari total kadar emas dia itu. Sementara poin nomor 2 perak. Syarat zakat perak juga harus mencapai haul 1 tahun. Dan harus pula mencapai nisab seperti emas. Kadar minimal. Adapun nisab perak adalah 5 uqiyah. Dan sudah kita jelaskan tadi, kita ulangi lagi ada footnote nomor 1043. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Atau sama juga di situ ditulis ya, 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham atau 595 gram perak. Dan zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5% seperti emas. Jadi jumlah zakat dari 200 dirham adalah 5 dirham. Dihitung dengan persentase tersebut yaitu 2,5%.
Jadi kalau 2 poin ini adalah emas 85 gram emas, sementara zakat 595 gram, sementara perak 559 gram perak. Yang ketiga, orang yang memiliki emas yang tidak mencapai nisab dan juga dia mempunyai perak yang tidak mencapai nisab, maka ia harus menggabungkan keduanya. Jika jumlah keduanya mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ukurannya, yakni 2,5%. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Ada footnote nomor 1044 di situ. Penggabungan dua logam mulia dalam kurung emas dan perak untuk mencapai nisab adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumullah. Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan para pengikut Imam Malik dari Bukair bin Abdullah al-Ash'aj. Sunnah pada masa yang berbunyi sunnah pada masa lalu menerangkan bahwa Rasulullah SAW menggabungkan emas dengan perak dan perak dengan emas, kemudian mengeluarkan zakat untuk keduanya. Sejalan dengan itu diperbolehkan pula mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya untuk yang lainnya. Jadi orang wajib mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar, ia boleh mengeluarkan 10 dirham dari perak. Demikian pula sebaliknya, seperti halnya uang pada saat ini yang ukuran zakatnya sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Sebab dalam beberapa kasus uang yang dimiliki berbagai pemerintahan terbuat dari gabungan antara emas dan perak. Ya, jadi kalau emas peraknya tidak cukup, emasnya tidak cukup 85 gram emas, perak tidak cukup 595 gram perak, maka digabungin. Lalu kemudian kita boleh tarik ke nisabnya emas atau tarik ke nisabnya perak. Yang keempat, barang-barang dagangan, yaitu barang-barang yang berputar atau ditimbun. Ada footnote nomor 1045. Barang yang berputar maksudnya adalah barang yang diperdagangkan dengan harga yang real pada saat transaksi dan tidak menunggu harganya melambung, bukan barang yang sengaja ditimbun-timbun. Sedangkan barang yang ditimbun adalah barang dagangan yang penjualannya menunggu kenaikan harga mahal. Kita kembali ke bahasan poin nomor 4 tadi. Barang-barang yang didagangkan nisabnya itu. Barang-barang yang berputar atau yang ditimbun. Jika barang-barang dagangan tersebut berputar, jumlahnya dinilai dengan uang pada setiap awal tahun. Dan jika mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, tetapi yang bersangkutan mempunyai uang cash lain selain barang itu, maka ia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi barang-barang dagangan tersebut jika barang-barang dagangan tersebut ditimbun, maka pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk hitungan 1 tahun, walaupun telah disimpan selama bertahun-tahun ketika menunggu kenaikan harga barang-barang tersebut. Ya, walaupun sebenarnya menimbun-nimbun ini ada larangan dalam syariat ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang ringan, mudah pada saat membeli, mudah pada saat menjual. Gitu kan. Jadi kalau dia mau beli sesuatu, orang sampaikan, ini 200 ribu. Baik, dia sudah tahu dia bisa jual 300 ribu. Dia nggak nawar lagi udah. Itu dapat pahala dia. Ya. Dia sudah tahu untung, udah kasih juga orang untung. Atau dia kalau transaksi jual, udah ada keuntungan, dia sudah tahu. Dia nggak usah negosiasi lagi. Ya udah silahkan, ambil saja. Gak masalah. Itu juga bagian daripada syariat. Baik, di poin keempat ini berarti yang dimaksudkan, kalau teman-teman punya barang dagangan yang berputar, setiap hari kita jual seperti produk, ya makanan, minuman, segala macam, itu nggak ada zakatnya sampai nanti tiba haul. Ya. Jadi misal, antum niatkan Ramadan ke Ramadan. Misal sampai detik ini antum belum niatkan haulnya. Niatkan saya di masjid ini, haulnya Ramadan tahun lalu. Nanti Ramadan ini antum seperti tutup buku. Gak usah lihat berapa yang antum sudah jual. Hari H Ramadan nanti realnya berapa produk di lapangan, berapa uang cash yang antum pegang, gabungin. Keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak. Jelas ya? Ya. Yang kelima, utang piutang. Bagaimana cara menghitung kalau kita punya utang piutang? Barang siapa mempunyai piutang, berarti kita punya uang di orang lain. Ya. Barang siapa mempunyai piutang pada orang lain dan ia mampu melunasinya kapan saja ia kehendaki, maka ia wajib menggabungkannya dengan uang yang dimilikinya atau barang-barang berharga yang lain. Kemudian mengeluarkan zakatnya ketika telah mencapai haul atau masa 1 tahun.
Jika ia tidak mempunyai uang cash kecuali piutang tersebut, sedangkan piutangnya itu telah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Tetapi bagi orang yang mempunyai piutang pada peminjam yang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja ia menagihnya, maka orang yang meminjamkan tersebut wajib mengeluarkan zakatnya pada saat penarikan piutang itu hanya untuk 1 tahun saja. Meskipun piutang tersebut telah berjalan bertahun-tahun. Saya rincikan poin ini. Jadi kalau misalnya kita utangkan uang kepada orang, kita berarti pemilik uang nih. Misal kita pinjamkan uang 100 juta. Pas tiba haul kita 1 tahun, misalnya Ramadan, kita tahu ini, uang ini akan dibayar bulan Syawal. Dan orang itu pasti bayar. Orang itu pasti bayar. Kita kenal benar orangnya. Dia lagi bangun rumah misalnya, dia memang ada duit, dia mau bayar. Dia mau bayar nanti misalnya bulan itu, ya. Maka di sini kita anggap uang itu di tangan kita. Berarti dia masuk dalam akumulasi total harta kita. Jadi kalau kita punya 900 juta, tambah 100 juta di sana berarti 1 miliar. Keluarkanlah 2,5%-nya, gitu kan? Karena uang ini pasti dibayar. Tapi kalau dalam kondisi kita utangkan kepada orang, belum pasti dia bayar, di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, dia ada zakat. Ya. Dia keluarkan, tapi 1 kali saja. Misal 100 juta itu digabungin sama dia dengan 900 juta dia punya, dia keluarin zakatnya. Sampai tahun depan orang itu belum bayar lagi utangnya, dia tidak ada kewajiban masukkan 100 juta di total hartanya. Karena dia sudah zakatin tahun lalu. Ya, seperti itu. Atau ada pendapat lain mengatakan, dia nggak keluarin zakatnya sampai orang itu bayar. Karena belum dianggap harta dia sebelum dia pegang. Ya kan? Sekarang orang itu pegang, dia nggak punya. Orang ini bisa bayar, bisa nggak bayar. Maka dia tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada harta yang belum dia pegang. Walaupun itu hak dia tadinya, gitu kan. Karena terlalu banyak orang utang tidak bayar. Kan begitu. Maka di sini pendapat kedua mengatakan, dia nggak ada kewajiban zakat sampai uang itu dia terima di tangannya. Sudah dia terima, pada saat itu dia akumulasikan dengan total harta dia. Saya ulangi kembali poin penting. Kalau misalnya Ramadan ke Ramadan kita niatkan haul, apapun yang berkecamuk di dalam 1 tahun itu tidak ada zakatnya. Saya ulangi lagi. Ramadan ke Ramadan haul, berarti apa yang berkecamuk sini. Misalnya bulan Syawal dapat warisan, bulan Zulhijjah dapat keuntungan, ya. Bulan Muharram rugi. Apa saja nggak ada zakat. Terus saja sampai tiba Ramadan. Ramadan baru antum tutup buku. Jadi nggak usah keluarin zakat apa-apa di sini. Kalau sedekah beda, sedekah aja. Tiap hari sedekah. Tadi awal saya jelaskan beda fungsi. Ya. Tapi kalau zakat ini memang antum tunggu sampai akhir. Nah, haul ini fungsinya kita closing buku pada saat itu. Tak berapa yang ada, itu yang kita hitung. Jadi apa yang berkecamuk diantaranya nggak usah peduli, nggak apa-apa. Karena bisa naik rugi, untung rugi. Ada orang rugi selama 10 bulan. Bulan ke-11 dia untung, tiba-tiba masuk masalah nisab. Dia keluarkan zakat nanti. Ada orang untung selama 10 bulan, bulan ke-11 rugi, bangkrut. Kebakaran, tenggelam kontainernya, hilang. Jadi punya utang, nggak ada zakatnya. Makanya harus tiba haul itu. Jelas nggak ini? Kalau ada yang tanya sebentar, dicambuk. Karena saya sudah bilang, saya ulangi. Pernah gitu, kita sudah jelasin, ingat, tanya lagi. Ustadz, kalau saya dapat zakat, uang keuntungan pas, belum tiba haulnya, keluar zakat gak? Padahal saya sudah jelasin tadi. Harus pakai cambuk. Baik, selanjutnya. Yang keenam, harta terpendam. Andai saja teman-teman beli tanah, tiba-tiba dapat peti isinya emas. Ya, 1 ton. Menghayat. Anggap saja. Poin nomor 6, harta terpendam. Yaitu harta kekayaan yang dipendam pada zaman jahiliyah. Sebelum dikenal Islam atau zaman dulu maksudnya di sini. Orang yang menemukan harta terpendam yang merupakan peninggalan dari harta kekayaan zaman jahiliyah di tanah miliknya atau rumahnya. Ia wajib mengeluarkan zakatnya 1/5, 20%. Dari total harta yang ditemukannya yang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan yayasan-yayasan sosial.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, firriqazil khumus. Di dalam harta terpendam, zakat harus dikeluarkan sebesar 1/5. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6912, Imam Muslim 1710. Ya, jadi kalau antum beli rumah, tadi saya bilang tiba-tiba antum gali-gali, mau renovasi, dapat peti emas, dapat peti perak, segala macam. Itu punya antum. Karena antum sudah beli tanah itu. Jadi milik antum di situ. Keluarkan langsung 20%. Dibagi 5 langsung dikeluarkan zakatnya. Gitu kan. Di sini ada kisah yang pernah dinukil sebagian salafus saleh. Ada satu orang jual tanah, dia jual semuanya. Lakulah tanah itu, diambil uangnya. Ternyata dua-duanya ini orang soleh. Yang beli, pas habis dia beli tanah itu, dia gali ada peti emas. Dia hubungi kembali yang punya tanah. Ini yang saya beli tanahmu, saya nggak beli emasnya. Emas ini saya temukan, ambil. Ada nggak manusia begitu sekarang? Itu kisah nyata. Ambil kembali. Subhanallah, yang ditawarin nggak mau? Enggak, saya sudah jual tanah, berarti hakmu semua. Ini ribut gara-gara itu. Ambil atau nggak ambil? Sampai mereka datang kepada seorang alim, kemudian meminta bagaimana hukumnya. Maka ditanya yang si penjual, kau punya anak nggak? Ada, laki-laki. Ditanya pembeli, kau punya anak? Ada, perempuan. Nikahkan anak kalian. Jadikan harta itu buat mereka. Begitu caranya. Antum beli tanah dapat jam tangan aja sudah disembunyi, apalagi harta. La haula wala quwata illa billah. Baik, selanjutnya poin nomor 7, barang-barang tambang. Jika barang tambang tersebut adalah emas atau perak, maka barang tambang yang dikeluarkan tersebut wajib dizakati jika mencapai nisab ketika seseorang mengeluarkannya, baik telah mencapai haul 1 tahun maupun belum. Ia wajib menzakatinya jika telah mencapai nisab. Apabila zakat yang dikeluarkannya seperti 1 atau 1/40 atau 2,5% atau 1/5 20% seperti harta terpendam. Artinya mana yang akan dia keluarkan di sini? Kalau tambang, para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Apakah orang yang punya tambang emas dan perak itu mengeluarkan seperti zakat emas umumnya 2,5% atau seperti harta temuan? Ya, harta temuan tadi 20%. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat tambang adalah 20% yang dikiaskan ya, dengan harta terpendam. Ya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa zakatnya sama seperti zakat emas dan perak. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, walaysa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Harta yang tidak mencapai 5 uqiyah tidak wajib dizakati. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1405 dan Muslim 979. Sabda Rasulullah SAW menyebutkan 5 uqiyah tersebut juga mencakup barang tambang dan barang lainnya. Dalam hal ini terdapat keleluasan atau kebebasan untuk memilih pendapat, alhamdulillah. Artinya kalau ada orang yang Allah kasih tambang, emas dan perak, dia kerok, diambil hasilnya, maka boleh dia memilih keluarkan zakatnya 20% atau dia keluarkan zakatnya 2,5%. Kata beliau itu khilaf di antara ulama. Ya. Sedangkan barang tambang yang berupa besi, kuningan, batu bara dan lain-lain, disunnahkan zakat yang dibayarnya adalah 2,5% dari total barang-barang tersebut. Karena tidak ada nas yang jelas yang mewajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Dan barang-barang itu tidak termasuk emas ataupun perak yang wajib dizakati. Ya, artinya masuk dalam total akumulasi harta kita. Berapa modalnya dulu batu bara itu masuk ke dalam modal harta kita, diakumulasikan dengan simpanan kita atau tabungan. Poin nomor 8, harta yang dipergunakan. Jika harta yang dipergunakan tersebut merupakan keuntungan atau laba perdagangan atau hasil peternakan, maka zakatnya adalah sama dengan zakat harta aslinya dan tidak disyaratkan mencapai haul atau 1 tahun. Sedangkan harta yang dipergunakan yang bukan merupakan keuntungan perdagangan atau hasil peternakan yang dilakukannya, jika telah mencapai nisab dan genap 1 tahun maka ia harus keluarkan atau dikeluarkan zakatnya. Adapun orang yang menerima hibah atau warisan, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya kecuali jika mencapai masa 1 tahun. Tapi kalau kita simpulkan sebenarnya yang paling tepat adalah tunggu haul 1 tahun dan nisabnya mencapai kadar minimal 85 gram emas atau 595 gram perak. Gitu kan. Kecuali satu keadaan saja tadi, kalau seseorang menemukan harta
ya, karun atau harta tertimbun. Nah itu baru dia langsung keluarkan 20%. Sekarang masuk binatang ternak. Ini ada nisabnya juga. Kalau unta, karena tadi 3 jenis hewan ternak yang harus zakat dari hewannya itu ya. Kalau unta, syarat zakat unta adalah mencapai masa 1 tahun atau haul dan mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah 5 ekor unta atau lebih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa fi maduna khamsi zaudin sadaqah. Tidak ada zakat atas unta di bawah 5 ekor. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1405, Imam Muslim 979. Zakat yang harus dikeluarkan untuk 5 ekor unta adalah 1 ekor kambing. Yang pegang buku garis bawahi itu. Kalau antum punya 5 ekor unta dalam 1 tahun, maka sampai haulnya keluarkan 1 ekor kambing. Itu yang dizakatkan, 1 ekor kambing. Walaupun kita harus beli dari luar, ya. Zakat yang harus dikeluarkan untuk 5 ekor unta adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua dari kambing yang bagus yang layak untuk zakat, baik domba maupun kambing biasa. Jadi ini mirip dengan umurnya kambing kurban, juga akikah, ya, minimal umur 1 tahun. Tidak boleh cacat dan harus sempurna. Boleh jantan, boleh betina, ya. Kemudian zakat untuk 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing. Jadi sekarang kalau 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Kalau 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Zakat untuk 15 ekor berarti kelipatan 5, 3 ekor kambing. Zakat 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing. Ya. Sampai sini kambing yang dikeluarkan. Sampai 20 ekor unta masih kambing. Setiap 5, 1. Ya. 10 berarti 2, 15, 3, 20, 4 ekor kambing. Kalau sudah 25 ke atas, sedangkan zakat 25 ekor unta adalah 1 ekor anak unta betina. Atau bahasa Arabnya bintu makhat. Khusus orang kalau sudah punya peternakan unta, 1 tahun dia pelihara dan sudah mencapai 25 ekor minimal, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Jika tidak ada, boleh dengan anak unta jantan atau ibnu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jika unta tersebut mencapai 36 ekor, ya, artinya 24 ke bawah, zakatnya masih kambing lah. 25 ke atas, itu sudah pindah ke unta. Kalau 25 sampai 35 itu berarti 1 ekor unta betina 1 tahun masuk 2 tahun. Atau 1 ekor unta jantan 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau sudah 36 ekor ke atas maka zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina atau bintu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi kalau 25 ekor unta sampai 35 ekor 1 ekor unta betina yang umurnya 1 tahun masuk 2 tahun. Tapi kalau sudah 36 ke atas, itu keluarkan anak unta betina tapi umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Ya, karena unta itu makin besar, umurnya makin mahal harganya. Jika jumlah untanya mencapai 46 ekor, ya, jadi 10, perbedaan 10 ekor sekarang. 36 berarti unta betina, ya umurnya 2 sampai 3 tahun. Kalau 46 ke atas, zakatnya 1 ekor anak unta betina atau hiqqah yang berusia 3 tahun dan mencapai atau memasuki 4 tahun. Jadi beda umur saja. Tetap sama anak unta betina. Jika jumlah untanya mencapai 61 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina atau jaza'ah yang telah berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Jika unta tersebut mencapai 76 ekor, zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina atau binti labun. Kembali tadi ke yang zakat kalau 36 ekor, ya. Yang berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, tapi ini 2 ekor. Jika jumlah unta tersebut mencapai 91 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina atau hiqqah. Dan hiqqah artinya yang berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.
Jika jumlah untanya mencapai 120 ekor, maka zakatnya dihitung per 40 ekor dengan 1 ekor anak unta betina atau binti labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Dan zakat unta untuk setiap 50 ekor adalah 1 ekor anak unta betina atau hiqqah yang berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Catatan di sini. Orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan membayar hewan, dalam hal ini unta, yang mencapai umur tertentu tetapi ia tidak memilikinya. Saya ulangi, orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan membayar hewan, dalam hal ini unta, yang mencapai umur tertentu, tetapi ia tidak memilikinya, ia dapat atau harus membayarnya dengan hewan yang ada walaupun umurnya lebih muda dari yang seharusnya dan menambahkan kepada petugas atau amil zakat berupa 2 ekor kambing atau 20 dirham. Jadi kalau misalnya antum punya di atas 46 ekor tadi, ya, atau di atas 61 ekor tadi, antum harus keluarkan 2 ekor unta betina yang umurnya 2 tahun ke atas, 2 tahun atau 3 tahun. Kalau tidak ada, boleh keluarkan dengan hewan unta yang lain lebih muda, tapi ditambah dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham uang. Ya. Jika hewan yang diberikannya adalah umurnya lebih tua dari yang seharusnya, maka petugas harus mengembalikan kepada pemberi zakat berupa 2 ekor kambing atau 20 dirham untuk mengurangi kelebihannya. Jadi boleh transaksi dengan amil zakat. Amil zakat nanti mengembalikan dengan hewan juga. Kalau yang dia keluarkan zakatnya lebih tua, dia harus keluarkan unta betina umur 2 tahun, ternyata dia tidak punya kecuali 3 tahun, harganya beda. Maka dikembalikan lo amil zakat 2 ekor kambing kepada dia. Kecuali dalam hal anak unta jantan atau ibnu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ini boleh dipergunakan sebagai zakat untuk mengganti anak unta betina atau bintu makhad yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua tanpa tambahan apapun seperti dijelaskan di muka tadi. Saya tahu di sini antum bingung karena tidak ada unta, ya. Tapi ini ilmu syar'i harus disampaikan, ya. Dan ini alhamdulillah sudah ada terjemahan, setiap saat bisa dibuka, bisa dibaca kembali. Gitu kan. Tapi yang poin nomor 2, antum banyak ini sapi. Ya. Syarat zakat sapi adalah mencapai masa 1 tahun, antum pelihara 1 tahun, dan mencapai nisab. Sedangkan nisabnya adalah minimal 30 ekor sapi. Kalau di bawah 30 ekor enggak ada zakatnya. Zakat dari 30 ekor sapi adalah 1 ekor anak sapi yang berusia 1 tahun atau diistilahkan tabi', ya, dalam bahasa Arab. Jika jumlah sapinya mencapai 40 ekor, tadi minimal 30 ekor. Kalau 30 ekor antum harus keluarkan zakatnya setelah 1 tahun 1 ekor sapi yang 1 tahun. Jika jumlah sapinya 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berusia 2 tahun atau musinnah. Jadi kalau 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi 1 tahun. Kalau 40 ekor anak sapi yang 2 tahun umurnya. Ya. Jika sapi yang dimilikinya lebih dari 40 ekor, maka pada setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun atau musinnah. Dan pada setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Zakat dari setiap 30 ekor sapi adalah 1 ekor tabi atau anak sapi yang berusia 1 tahun. Dan zakat dari setiap 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinnah atau anak sapi yang berusia 2 tahun. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1572, Tirmidzi nomor 623. Yang ketiga adalah kambing. Kambing termasuk kategori kambing adalah domba atau kambing biasa. Syarat zakat kambing adalah mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisab. Sedangkan nisabnya minimal 40 ekor kambing. Zakat dari 40 ekor kambing sampai 120 ekor. Ya tadi saya sempat keliru menyebutkan kelipatan 40 ya. Jadi dari 40 sampai 120 langsung. Di antara ini kambing ya 120 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 121 ekor sampai 200 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika kambing itu mencapai 201 sampai 300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing.
Dan jika lebih dari 300 ekor kambing, maka zakat untuk setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi SAW. فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاتٍ. Jika jumlah kambing itu melebihi 300 ekor, maka zakat dari setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1454. Ada catatan di situ. Jumhur atau mayoritas ulama mensyaratkan bahwa binatang ternak yang terkena zakat atau wajib zakat haruslah ternak yang digembalakan, yaitu adanya seorang penggembala yang menggembalakan hewan-hewan tersebut di padang rumput atau di tanah lapang selama 1 tahun. Tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan penggembalaan tersebut dan itu adalah perbuatan penduduk Madinah. Dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatan atau syatun ila isyrina wa mi'ah. Dan kambing yang digembalakan tanpa dibelikan makanan, maka pada setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Hadis ini riwayatkan Abu Daud nomor 1567. Sabda beliau menyebutkan dan pada kambing yang digembalakan telah dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk mensyaratkan pengembalaan pada hewan-hewan ternak. Syarat tersebut bagi zakat kambing adalah nas di atas, sedangkan syarat pengembalaan bagi unta dan sapi dikiaskan pada kambing. Analogikan ya, dikiaskan itu dianalogikan dengan kambing. Mereka berpendapat sesungguhnya di dalam kesulitan mencari rumput dan beban yang ditanggungnya terdapat sesuatu yang dapat menjadikan pengembalaan itu sebagai syarat dikeluarkan zakat. Tapi tentu ini khilaf di antara ulama ya. Kalau jumhur ulama mengatakan dia wajib ya, kalau digembalakan baru ada zakatnya. Tapi kalau tidak digembalakan nggak ada zakat berarti. Di sini gembala bisa dibawa di padang rumput atau memang ada pengawasan khusus. Ya, seperti orang punya peternakan khusus gitu kan. Tapi kalau misalnya antum cuman misal setiap malam Jumat antum beli 10 ekor kambing atau 40 ekor kambing. Antum dermawan suka sembeli bagi-bagi kalau ada. Ya, 40 ekor sembeli setiap Jumat misalnya, bagi-bagi ke orang. Makanya nggak ada zakatnya karena antum tidak gembala. Beli untuk dibagiin orang. Ya. Nomor 2 yang perlu diperhatikan catatan, zakat tidak diwajibkan atas jumlah hewan ternak yang berada di antara 2 nisab atau waqas. Atau pada kelipatan 40 ekor kambing misalnya hingga mencapai 120 ekor. Sehingga zakatnya tetap 1 ekor kambing. Jadi 40 ekor atau 80 atau 90 pokoknya di bawah 120 tetap zakatnya sama 1 ekor kambing saja. Jika jumlah kambingnya mencapai 121 ekor, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing. Jumlah kambing antara 40 ekor sampai 120 ekor, inilah yang disebut dengan waqas. Dan tidak ada wajib zakat di dalamnya kecuali 1 ekor. Demikian pula waqas pada unta dan sapi. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW ketika menyebutkan kewajiban zakat atas hewan-hewan ternak. Rasulullah SAW bersabda, jika hewan ternak mencapai jumlah sekian, maka zakatnya adalah sekian. Berdasarkan hadis ini, diketahui bahwa jumlah hewan ternak di antara 2 kewajiban zakat tersebut tidak terkena zakat. Jadi maksudnya kalau 40 kambing, 41, 42, 47, 52, sama, tetap 1 ekor kambing. Yang ketiga catatannya adalah domba dan kambing bisa digabungkan untuk keperluan perhitungan zakat karena keduanya termasuk satu jenis. Sejalan dengan ini kerbau juga digabungkan dengan sapi. Unta Arab juga digabungkan dengan unta Khurasan. Khurasan dari Iran. Ya. Karena keumuman lafaz yang dipergunakan untuk menyebut jenis hewan tersebut pada hadis-hadis Rasulullah SAW seperti sabda beliau wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syat. Dan pada kambing yang digembalakan jika telah mencapai 40 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Juga sabda beliau fi kulli khamsi zawdin syat. Zakat untuk setiap 5 ekor unta yang berumur 3 sampai 10 tahun adalah 1 ekor kambing. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain fi kulli 30 minal baqari tabi', dan di setiap 30 ekor sapi ada 1 ekor tabi' atau anak sapi yang berumur 1 tahun.
Catatan juga yang keempat adalah bagi dua orang yang berserikat atau kongsi, jika masing-masing mempunyai hewan ternak yang mencapai nisab dan keduanya menggunakan tenaga pengembala dan ladang pengembalaan yang sama, tempat pengembangbiakan dan kandangnya juga sama, maka zakatnya diambil dari keduanya dengan menjumlahkan hewan ternak yang dimiliki keduanya. Kemudian keduanya saling mengembalikan hewan ternak dengan cara adil. Jika salah seorang dari keduanya misalnya mempunyai 40 ekor kambing, sedangkan temannya mempunyai 80 ekor kambing, maka pemungut zakat mengambil 1 ekor kambing dari si pemilik 40 ekor kambing, dan si pemilik 80 ekor kambing harus mengembalikan 2/3 kambing pada pemilik 40 ekor kambing tadi. Maksudnya nilainya. Ya. Jadi kalau zakat kan setiap 40 ekor kambing 1 ekor kambing. Pokoknya 40 sampai 120. Kalau kita berdua kongsi, partner, saya punya 40 ekor kambing, sementara teman saya punya 80 ekor kambing. Dari 40 sampai 120 cuma 1 ekor kambing zakatnya. Kalau saya yang keluarkan itu, maka berarti kalau dihitung ya di sini, dia sebenarnya harus membayar 2/3. Saya bayar 1/3. Karena kalau 80 dengan 40 berarti 2/3, saya 1/3 kan gitu. Maka secara otomatis kalau saya yang bayar, dia membayar ke saya nilai 2/3. Gitu. Mengembalikan kepada saya nilai 2/3 dari kambing itu ya. Jadi 1/3 tetap saya bayar. Misalnya nilai kambing itu 1 juta. Itu dibagi 3 kambing itu. Ya, nilainya misalnya 1 juta. Ya udah saya karena punya 40 ekor saja saya bayar 300.000 sekian. Yang sisanya dibayar oleh dia. Gitu loh. Saya keluarin kambing, dia bayarin duitnya ke saya. Seperti itulah. Demikian, dan dua pemilik kambing yang terpisah tidak boleh menggabungkan jumlah kambingnya karena ingin menghindari kewajiban membayar zakat. Dan tidak boleh juga memisahkan jumlah kambing yang dikelola secara bersama dalam satu kongsi. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan dua harta yang terpisah tidak boleh digabungkan dan dua harta yang digabungkan tidak boleh dipisahkan karena takut membayar zakat. Jika hewan ternak itu milik dua orang dan keduanya saling mengembalikan dengan cara adil. Hadis ini atau keduanya mengembalikan dengan cara adil. Hadis ini disebutkan Imam Bukhari nomor 1450, 1451 dan juga Imam Malik meriwayatkannya. Catatan nomor 5, anak kambing yang kecil, anak sapi atau anak unta tidak diterima sebagai zakat karena ada minimal umur, tetapi dihitung sebagai hewan ternak pemiliknya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada amil zakat, hitunglah anak kambing tersebut, tapi engkau jangan mengambilnya. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta nomor 600. Jadi kalau misalnya kita punya, kan kadar minimal kambing 40 ekor. Kalau kita punya 38 ekor, besar semuanya. 2 ekor kambing baru lahir, baru 2 hari. Kecil, tetap diakumulasikan berarti kita punya 40 kambing. Tapi tidak boleh anak kambing itu dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena zakatnya harus ada minimal umur. Minimal umur tadi 1 tahun. Ya. Poin nomor 6, hewan yang tua atau cacat yang mengurangi nilai harganya juga tidak dapat diterima sebagai zakat. Hal ini berdasarkan pernyataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan hewan yang tua, hewan yang buta sebelah, dan kambing hutan tidak boleh diambil sebagai zakat. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1496. Jadi kalau ada orang punya peternakan kambing, pas dia mau zakat, dia berburu di hutan, dapat kambing hutan, dibawa sama dia. Dia mau zakatkan, nggak boleh ini dizakatkan. Zakat harus dari hewan ternak itu yang sedang diternak tadi, digembalakan. Demikian pula halnya dengan harta yang berharga dari hewan ternak itu. Tidak boleh diambil sebagai zakat seperti hewan hamil yang akan segera melahirkan. Ya, kambing pejantan. Kambing pejantan biasanya lebih dibutuhkan di peternakan untuk mengembangbiakan. Kambing yang gemuk untuk dimakan dan hewan yang sedang mengasuh anaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Iyaka wa karaima amwalihim, jauhilah olehmu harta-harta mereka yang berharga. Ini sabda Nabi kepada Muadz bin Jabal tadi. Jadi kalau misalnya dia punya 120 ekor kambing, dia harus keluarkan 1 ekor kambing. Nggak boleh kita sebagai amil zakat ngambil kambing yang lagi hamil atau kambing pejantan, gitu kan? Atau ini tadi disebutkan kambing yang gemuk, yang layak untuk dimakan oleh pemiliknya,
Jadi kita ambil kambing yang sedang. Yang penting umurnya mencapai 1 tahun. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melarang ambil zakat mengambil kambing gemuk yang dipelihara untuk dimakan atau ukula. Ya. Kambing yang dipelihara untuk diambil air susunya atau ruba. Dan kambing yang akan segera melahirkan atau makhid. Serta kambing pejantan. Ini nggak boleh diambil sebagai zakat. Jadi zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin ikhwas sekalian. Itu memang ada dikelola oleh pemerintah zakat. Jadi kayak kita ambil zakat. Tapi bukan cuma uang. Bukan cuma emas dan perak. Hewan-hewan ternak ini pun ada diambil oleh pemerintah. Lalu dikembangkan. Jadikan peternakan sendiri. Nabi SAW punya peternakan khusus. Itu untuk unta zakat, sapi zakat dan kambing zakat. Sehingga tidak selamanya orang miskin itu dikasih uang saja. Tapi bisa saja dikasih dari hewan-hewan ini. Ya. Yang terakhir yang kita bahas malam ini adalah masalah buah-buahan dan biji-bijian. Syarat wajib zakat untuk buah-buahan dan biji-bijian adalah buah-buahan tersebut telah mencapai kematangan. Atau menguning atau memerah. Dia layak makan. Layak makan lebih tepat ya. Dan biji-bijian dapat dilepas dari kulitnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Nisab atau kadar minimal buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasak. Sementara 1 wasak itu sama dengan 60 sa'. Dan 1 sa' itu sama dengan 4 mud. Dan 1 mud 544 gram gandum. Artinya sama dengan tadi saya sudah sebutkan 652,8 kilogram. Kalau hasil panen buah-buahan antum ini mencapai 652 kilo, maka baru keluar zakatnya. Itu pun nanti dilihat lagi ya. Kalau misalnya yang antum biayai, keluarnya 5% dari hasil panennya. Ini haulnya bukan 1 tahun tapi panen. Kalau ada buah yang panennya setahun 3 kali ya 3 kali zakat. 2 kali ya 2 kali zakat gitu kan. Kalau yang dia hidup sendiri zakatnya 10%. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqah. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Dan ini sudah kita sebutkan tentunya hadis riwayat Bukhari Muslim dan disebutkan lagi di situ nomor footnote 1055, nisabnya adalah 652,8 kilogram. Ukuran zakat yang wajib dikeluarkannya jika tanaman tersebut diairi tanpa mempergunakan alat pengairan atau diairi secara alami, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Jika tanaman tersebut diairi melalui penyiraman atau melalui bendungan-bendungan yang sengaja dibuat untuk pengairan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/20 atau 5%. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian untuk setiap 5 wasak adalah 1/4 wasak. Jadi jumlahnya bertambah, zakatnya dihitung dengan ukuran tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Fima sakatis sama'u wal uyunu, au kana athariyan al-ushur, wa fima suqiya bin nadhi nisful ushur." Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air, antum tidak ada biaya sama sekali. Hujan sepanjang tahun di situ karena posisinya di atas gunung misalnya. Maka atau dia menghisap air sendiri dengan akarnya, zakatnya adalah 1/10. Begitu langsung panen mencapai 652 kilogram, maka keluarkan 10%-nya. Sedangkan yang diairi, antum keluarkan biaya dengan desingan atau menggunakan biaya ternak hewan, menggunakan tenaga binatang ternak atau alat, zakatnya adalah setengah dari 1/10 atau 5% saja. Catatan ini sebagai penutup, beberapa catatan berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, orang yang mengairi tanamannya secara bergantian, sekali melalui pengairan dengan irigasi dan sekali lagi tidak melalui irigasi, zakat tanaman yang harus dikeluarkannya adalah 7,5%. Demikian pendapat para ulama pada umumnya. Al-Allama Ibnu Qudamah, Al-Allama maksudnya ulama ya. Ibnu Qudamah salah satu ulama madhab Hanabilah berkata, saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 298. Jadi kalau tadi antum beli perkebunan,
Kemudian dia sepanjang tahun antum tidak pernah urus, tumbuh sendiri, antum tinggal panen 10%. Kalau antum urus biaya bibit segala macam, penjagaan, perawatan 5%. Tapi kalau sekali antum urus, sekali juga dia hidup sendiri 7,5%. Berarti berada di antaranya. Kalau dia dibiayai 10%. Kalau dibiayai 5%. Kalau bergabung antara dibiayai dengan tidak berarti 7,5%. Jelas nggak? Biasanya yang semangat itu memang orang-orang kaya. Karena dia tahu mau zakat kan. Kalau orang yang tidak ada hartanya begitu lesu. Insya Allah satu waktu antum jadi orang kaya raya. Jadi tetap semangat. Yang kedua, jenis kurma yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya telah mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan kurma yang berkualitas sedang. Tidak dipilih yang bagus-bagus saja dan tidak juga yang buruk-buruk. Yang ketiga, jenis gandum yang bermacam-macam seperti qamah, syair, sulh. Ini semua nama-nama gandum. Ada yang besar bijinya, ada yang masih kecil, ada yang sudah harus lembut kayak serbuk ya. Juga digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan mempergunakan jenis gandum yang paling banyak. Artinya kalau kita timbang berat gandumnya 652,8 tadi kilogram, keluar zakatnya. Yang keempat, macam-macam kacang-kacangan juga digabungkan ke dalam satu jenis. Seperti kacang tanah, kacang putih, adas. Ya, ini cuma jenis kacang juga. Kacang pendek dan sejenisnya. Jika jumlah semuanya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan jenis kacang yang paling banyak. Ya, antum punya kacang panjang, kacang ini, macam-macam kacang tanah, semua digabungkan. Kalau jumlah kilonya mencapai 652,8 kilogram, maka wajib dikeluarkan, tapi zakatnya diambil dari jenis kacang yang terbanyak. Ya, kalau tadi kembali lagi, kalau tanahnya diadakan dengan pengairan, kita biayai, maka 5%. Kalau tidak dibiayai, maka 10%. Kalau dibiayai sebagian, tidak dibiayai sebagian, maka berarti 7,5%. Yang kelima, jika masing-masing dari zaitun, biji lobak, atau wijen mencapai nisab, maka zakatnya diambil dari minyaknya. Karena ini biasanya umumnya orang jadikan minyak dan lebih laku minyaknya ya. Yang keenam, jenis anggur yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jika anggur tersebut dijual sebelum menjadi kismis atau anggur kering, maka zakatnya diambil dari hasil penjualan tersebut, yaitu 1/10 atau 1/20 sesuai dengan pengairan yang dipergunakannya. Jadi artinya dia buah kering ataupun buah basah sama saja. Khusus anggur keluar zakatnya juga. Yang ketujuh, padi dan jagung adalah jenis biji-bijian yang terpisah satu sama lain. Masing-masing merupakan jenis tersendiri sehingga tidak digabungkan ke dalam satu jenis. Jika masing-masing jenis tanaman tersebut tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Antum punya sawah tapi sawahnya cuma kecil. Ditimbang semua setelah kita panen cuma 500 kilo. Nggak ada zakatnya. Karena zakat harus 652,8 kilo. Yang kedelapan, orang yang menyewa lahan tanah dan mengelolanya, kemudian hasilnya mencapai nisab, kadar minimal dari 652,8 kilogram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Walaupun tanahnya cuma dia sewa, dia cuma atau dipinjamkan, dia cuma punya hasilnya. Hasilnya pun tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Dua poin yang terakhir, poin 9 adalah orang yang memiliki buah-buahan atau biji-bijian yang cara memperolehnya adalah dari hibah, membeli atau sebagai warisan setelah matang, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena zakatnya menjadi kewajiban atas pemberi hibah atau penjualnya. Tapi jika ia memperolehnya sebelum matang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau antum dihadiahkan oleh orang, gandum misalnya atau padi, ya, kemudian karena banyaknya orang yang memberi kepada kita, mencapailah nisab 600 misalnya 52 kilogram. Ya, kilogram ini karena banyak sekali. Ada yang nyumbang 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo. Lalu ditampunglah di rumah dia mencapai. Ini kalau misalnya mencapai dari hibah, dia nggak ada kewajiban zakat di sini. Karena memang harus ada syarat haul 1 tahun dan juga ya ini yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik yang pertama karena dia sifatnya hibah. Yang ke-10, barang siapa yang mempunyai hutang yang dapat menguras seluruh hartanya sampai habis atau mengurangi nisabnya, maka ia
tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini sudah umum tentunya. Ya, siapapun yang tadi saya bilang misalnya dia untung terus. Dia Ramadan ke Ramadan. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Untung semua. Sya'ban bangkrut. Nah, padahal Ramadan sudah kena dia haul. Maka nggak ada zakat buat dia. Baik itu di hewan ataupun di harta. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. InsyaAllah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.